Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah, SAG M.Medcom, selaku dosen pengampu mata kuliah teori media, dan juga teman-teman sekalian yang sedang berbahagia. Perkenalkan, saya Laili Rahmawati dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam video singkat ini, saya akan membahas tentang keterkaitan antara fenomena media sosial, teori media yang digunakan dengan komunikasi dan penyiaran Islam. Apakah teman-teman sekalian ada yang tidak menggunakan media sosial? Mungkin sebagian akan menjawab, saya tidak menggunakan media sosial. Tapi sebagian yang lain pasti mereka akan menjawab, saya merupakan pengguna media sosial. Dilansir dari data Reportal, sebanyak 170,4 juta warga Indonesia telah menggunakan media sosial pada tahun 2021, naik menjadi 191,4 juta di tahun berikutnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan media sosial saat ini marak digunakan. Di sini saya akan membahas mengenai viralitas. Viralitas merupakan kemampuan untuk mengangkat suatu produk atau konsep secara viral. Viral sendiri merupakan karakteristik dari internet, yaitu kemampuan untuk berkembang berkali-kali lipat dalam waktu yang singkat. Munculnya media sosial memudahkan penyebaran informasi. Halayak hanya perlu membuka media sosial untuk mendapatkan informasi bahkan dari dunia lain, bahkan dari belahan dunia yang lain. Kemudahan viralisasi ini juga seolah-olah mendorong manusia untuk berlomba-lomba agar menjadi viral. Ada yang berusaha menghasilkan karya-karya yang positif dan edukatif, bahkan ada juga yang sebaliknya. Melihat fenomena yang terjadi di sini, saya mengaitkan dengan salah satu teori media, yaitu teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan audiens dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Dalam hal ini, media mempunyai peran utama dalam menyebarkan sesuatu dengan cepat dan dalam waktu yang singkat, tanpa tahu audiens membutuhkan konten tersebut atau tidak. Karena di sini audiens merupakan objek yang pasif dalam menerima apapun yang diberikan oleh media. Keterkaitan dengan KPI sendiri adalah bahwa komunikasi dan penyiaran Islam merupakan salah satu program studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang dimana di dalamnya kita membahas tentang hakikat komunikasi itu sendiri. Lalu, apakah media sosial bermanfaat bagi komunikasi? Jawabannya jelas bahwa media sosial sangat bermanfaat bagi komunikasi karena media sosial mendekatkan mereka yang jauh dan memperkenalkan mereka yang tidak kenal menjadi kenal satu sama lain. Di dalam KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam, kita juga belajar tentang jurnalistik, di mana di dalamnya kita akan mempelajari salah satu teori yang sudah saya gunakan barusan, yaitu teori jarum hipodermik. Dapat disimpulkan bahwa media sosial berkaitan dengan komunikasi dan penyiaran Islam. In the future, everyone will be world famous for 15 minutes. Ungkapan Andy Warhol sekarang telah terbukti. Setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan ketenaran sesaat, baik ketenaran positif maupun negatif. Maka dari itu diperlukan kebijaksanaan dari diri kita sendiri sebagai media sosial agar tidak latah menggunakan hal-hal yang beresiko menimbulkan keributan di dunia maya. Karena kita tidak tahu apa yang kita anggap benar itu juga dianggap benar oleh orang lain. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita telah ceroboh dalam menggunakan media sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabila taufiq wal hidayah, walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.